prasasti berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pujian. Namun dalam perkembangannya, prasasti dianggap sebagai piagam, maklumat, surat keputusan, undang-undang atau tulisan. Oleh kalangan akademisi, prasasti biasa disebut inskripsi. Sementara masyarakat awam menyebutnya batu bertulis atau batu bersurat. Meski berarti pujian, namun tak semua prasasti berisi puji-pujian kepada raja atau penguasa. Sebagian prasasti peninggalan masa silam yang ditemukan diketahui memuat keputusan penetapan sebuah desa atau daerah menjadi sima atau tanah perdikan yang dibebaskan dari pajak karena dianggap berjasa pada kerajaan. Keberadaan prasasti sangatlah penting sebagai sumber data arkeologi yang memberikan banyak informasi tentang struktur kerajaan, keagamaan, kemasyarakatan, perekonomian, serta adat istiadat di masa lampau. Seperti halnya prasasti berbahan batu andesit ini yang dinamakan Prasasti Kusambian. Untuk bisa mencapai lokasi prasasti, terlebih dulu harus menyusuri jalan setapak sejauh kurang lebih 300 meter dari pemukiman warga. Prasasti ini masih in situ sejak pertama kali ditemukan di tengah area hutan jati karena terletak di Dusun Grogol, Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Batu bertulis ini juga biasa disebut sebagai Prasasti Grogol. Prasasti Kusambian jadi salah satu bukti sejarah peninggalan dari Raja Arilangga, pendiri kerajaan Kahuripan yang memerintah pada tahun 1009 hingga 1042 Masehi. Namun sangat disayangkan, prasasti beraksara Jawa kuno yang terdiri dari lapik berbentuk Padmasana tersebut telah rusak dan pecah menjadi 9 bagian. Tak diketahui pasti kapan terjadinya pengrusakan batu prasasti ini. Juru pelihara prasasti Kusambian, Badri, mengatakan jika prasasti Kusambian ini sengaja dirusak oleh orang-orang tak bertanggung jawab karena anggapan yang salah terhadap prasasti tersebut. Mereka mengira jika prasasti Kusambian di dalamnya menyimpan emas, maka batu prasasti ini dipecah sedikit demi sedikit untuk mencari barang berharga yang tak kunjung didapatkannya. Waktu penemuan ini ya seperti ini. Tahun 92 itu tahun 90 tercatat di Purbakala udah seperti ini. Terus saya tanya kenapa kok pecah ini, karena apa itu juga enggak tahu kenapa. Cuma ada yang bilang apa itu di sini tuh ada emasnya atau terus langsung di orang dulu itu dipecah atau enggak tahu itu. Oh, mitosnya kalau di dalam prasasti ini ada emasnya akhirnya dipecah itu ya. Pecah itu ada yang bilang seperti itu. Tapi semenjak tercatat di Purbakala itu sudah nggak pernah ada yang ini ya. Tidak terawat seperti ini percaya. Di sini juga diterangkan juga masalah istilah ritual atau berdoa zaman dulu itu juga seperti prasasti yang lain, yaitu istilahnya membuat sesaji, yaitu buah-buahan, wangi-wangian atau wijen juga seperti itu. Kalau ingin berdoa juga menerangkan seperti itu. Juga di Prasasti Kusambian itu juga menerangkan barang istilah kutukan juga. Barang siapa yang mengganggu di wilayah Kusambian juga kena kutukan oleh dewa-dewa. Seperti prasasti-prasasti yang lain
yaitu kalau meninggal dunia ususnya dikeluarkan, disambut petir. Pengerusakan prasasti Kusambian juga dimungkinkan karena letaknya yang berada di tengah hutan dan jauh dari pemukiman warga, sehingga tangan-tangan jahil dengan mudah menghancurkannya. Jika tak rusak di bagian atasnya hingga pecah menjadi beberapa bagian dan masih dalam kondisi utuh. Diperkirakan prasasti Grogol ini berbentuk balok berpuncak runcing. Prasasti ini memiliki dimensi ukuran tinggi kurang lebih 1 meter, lebar 61 cm, dan ketebalannya mencapai 17 cm. Ada yang menarik dari isi prasasti Kusambian, yakni penyebutan nama tokoh Rahyan Iwa. Tak hanya sekali, tapi namanya itu disebutkan berulang-ulang di permukaan batu prasasti. Rahyan Iwa jadi sosok misterius karena tak diketahui asal-usulnya dan tidak dijumpai pada prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Airlangga. Namun dimungkinkan Rahyan Iwa adalah salah satu tokoh penting. Dari kata Rahyan, dapat diperkirakan jika dirinya merupakan sosok yang memiliki derajat tinggi di kalangan masyarakat pada masa itu. Bahkan hingga di era Majapahit, nama Rahyan Iwa juga sangat dikenal. Hal itu berdasarkan prasasti yang dikeluarkan oleh Jayanegara, raja kedua kerajaan Majapahit, yakni prasasti Tunaharu, yang diantaranya berisi pemberian sima pada desa Kusambian dan Tunaharu yang ditandai dengan prasasti berlencana ikan. Kenapa kok diberi pembebasan wilayah? Karena istilah Airlangga itu merasa dirinya itu terlindung, akhirnya membuat prasasti yang isinya yaitu pembebasan wilayah. Yang ini menerangkan yaitu Kusambian. Bahkan di sini juga diterangkan ada namanya tokoh Rahyan Iwa. Di sini waktu penduduk Kusambian atau penduduk Samben itu waktu bulan purnama istilahnya membuat sesaji atau membuat berkumpul berdoa untuk keselamatan Rahyan Iwa. Entah siapa Rahyan Iwa itu, di sini disebutkan adalah sebagai tokoh karena sangat pentingnya waktu bulan purnama itu kita berdoa untuk keselamatan Rahyan Iwa. Prasasti Kusambian ini menjadi salah satu bukti wilayah kekuasaan dari kerajaan Kahuripan masa pemerintahan Airlangga di wilayah utara Sungai Brantas Kabupaten Jombang. Karena tak hanya satu prasasti, akan tetapi prasasti-prasasti lain juga ditemukan di wilayah yang masuk kawasan pegunungan Kendeng. Sebut saja prasasti Ngurit yang letaknya hanya berjarak 2 km dari prasasti Kusambian. Dan diperkirakan pula masih banyak peninggalan purbakala yang terpendam ataupun tertutup hutan belukar, dan mungkin sebagian telah rusak akibat ketidaktahuan masyarakat. Banyaknya peninggalan bersejarah masa pemerintahan Airlangga yang ditemukan di kawasan ini karena memang daerah tersebut dulunya jadi tempat persembunyian Airlangga dari kejaran Raja Wurawari. Saat kerajaan Medang diserang dan dihancurkan kerajaan Luaram,
Airlangga bersama pengikut setianya, Empu Narotama, melarikan diri dan bersembunyi bertahun-tahun di kawasan tempat ditemukannya prasasti Kusambian.